Halo kawan-kawan, apa kabar? Ketemu lagi dengan kita di sini. Kali ini Cici TV Holland kedatangan Jauh. tamu jauh-jauh kali ini Jauh ya. banget. Jauh banget ya dari Til. Dari Til. Ada Mbak Inga. Apa Inga kabar? aja. Inga aja, Inga. Alhamdulillah. Apa kabar Alhamdulillah Inga? baik. Alhamdulillah. Baik. Terima kasih. Itu tetap cantik awet muda, rasanya apa sih? Aduh, naluri. Naluri ya. Naluri happy. Happy, iya. Memang happy. Inga ini kelihatannya happy. Terus kalau ada di Belanda ini ada event-event, maksudnya yang ada event musik segala macam, selalu hadir, seringnya hadir. Iya. Kalau diundang, iya pasti dan hadir. mengundangkan diri. Iya, itu penting ya. Iya. Tapi tampak luar casingnya smiley ya. Smiley, tapi dalam hatinya, aduh, siapa yang tahu ya, penuh drama dan segala badai ya. Iyalah, kayaknya ya. Nggak semua orang mesti tahu kali ya Mbak. Benar. Tapi aku tahu sedikit tentang Inga dan aku kepengen ngobrol-ngobrol, sangat tertarik sekali. Buat kawan-kawan yang belum kenal, Inga ini ibu dari 3 orang anak. Iya. Hebat, di Belanda itu kok 3 anak hebat loh, kaya raya. Alhamdulillah. Iya, kaya raya. Rezeki ya. Rezeki. Iya. Banyak anak kan banyak rezeki. Kalau di Belanda iya ya. Banyak anak banyak rezeki. Karena satu anak itu dibayar sama negara ya. Iya, aku tahu sih Mbak. Dapat tunjangan. Nah, anakku juga toh. Oh iya. Iya, semua anak 2. Berarti tunjangannya itu 2 anak. Iya. Jadi kalau 3 anak. Jadi kalau 10 anak, jadi kebayang dong. Kebayang. Jadi istilah banyak anak banyak rezeki berlaku di Belanda. Iya, benar. Iya, tapi di Indonesia juga sih, ya kan. Rezeki dari Tuhan. Iya. Mbak Inga, dari 3 anakmu ini yang kita tahu 2 autisme. Iya, 2 autis. Mengidap autisme. Iya. 2 dari 3 anakku adalah autis. Autisme. Iya. Malah satunya plus ADHD ya. Plus ADHD itu si kakak yang besar ya. Iya. Itu autisme itu aku baru dengar ternyata itu bukan dari genetis ya. Enggak. Itu juga aku taunya waktu pas aku punya bidan ya. Bidan. Kebetulan bidan kita tuh orang Indonesia, Ambon ya. Iya. Jadi dia tuh pengalamannya udah banyak di sini. Dan dia selalu nekanin, autis itu bukan genetik. Oke. Jadi perlu diingat ya. Iya. Aku baru tahu juga ini. Jadi autis itu bukan genetik. Bukan genetik, iya. Jadi itu mungkin, jadi kayak seperti, mungkin itu waktu pas, sebenarnya sih banyak faktornya. Iya. Tapi yang udah jelas kayaknya sih bisa dari makanan. Iya. Ya bisa dari emosi ibu itu waktu hamil. Terus nomor 3 karena keadaan. Iya. Benar. Dan itu tidak ada hubungannya dengan genetik. Nggak ada genetik. Jadi kita nggak pernah tahu ya. Jadi istilahnya saat seorang ibu itu hamil melahirkan itu benar-benar kado dari Tuhan. Apa yang akan kita dapat kita belum pernah tahu ya. Gitu kira-kira ya. Oke. Dan juga ya kita kan nggak tahu ya. Namanya juga kita aja punya anak itu satu sama yang lainnya aja nggak sama. Jadi kita juga waktu pas kita hamil kita juga nggak tahu dong yang mau lahir ini nanti kayak gimana gitu. Tapi ya proses waktu pas melahirkannya itu yang baru tahu. Iya. Jadi sampai punya 2 anak autisme itu bagaimana sih Mbak Inga mungkin perjalanan hidupmu datang ke Belanda ini mungkin ada lika-likunya atau bagaimana mungkin mempengaruhi? Iya, kalau misalnya perjalanan sih kayaknya enggak ya, lurus saja. Kalau perjalanan lurus. Iya. Karir juga lurus. Cuma begitu pas nyampe ke sini ya, mungkin yang sebagian orang nggak tahu, Belanda itu nggak seindah yang di film-film ya. Enggak. Mungkin ada yang beruntung, kan? Mungkin ada yang beruntung dari mulai datang sampai punya anak dan seterusnya. Tapi aku termasuk yang sedikit plus beruntung. Karena bisa mengalamin mengalamin dari yang kehidupan yang tadinya benar-benar happy single. Kayak bener-bener yang kayak seperti di film-film, tapi begitu sampai ke Belanda ternyata terus punya suami ya. Udah gitu juga dari yang mulai semuanya dikerjain sendiri, ya sampai ngurus yang tadinya
nggak kepikir, terus Iya. akhirnya jadi mesti mikir. Iya. Kayak gitu, itu Iya, aku alamin. Ya, apalagi buat Inga ini lebih spesial karena apa? Karena kita yang semua yang datang ke sini itu semua pasti punya benturan-benturan Iya, shock, budaya, iya. shock kultur, Pasti, cuaca segala pasti. macam. Di sini semua Iya, harus sendiri, ya kan? Iya. Kalau alhamdulillah kalau punya suami yang membantu di rumah, Iya. yang jadi Wah, itu tim. seneng banget. Seneng Ada juga banget yang itu. enggak, ya Iya. kan? Jadi depresif itu pasti ada. Pasti. Tapi buat Inga jadi double berat Double. karena di kau mesti ngambil dianugerahi sendiri. Iya. dua anak spesial. yang spesial. Anak itu gimana? Hambatan-hambatan atau cerita-cerita apa? Bagi dong buat kita semua. Bagaimana? Aku bisa bayangin gimana beratnya itu. Oh iya, banget ya. Iya, itu aku gimana? aja ngebayanginnya aja sampai sekarang juga tetap ngerasa Masya Allah banget ya. Tapi sekarang anak-anakmu udah besar. Yang belum tahu si kakak sekarang umur? Yang baru ulang tahun kemarin yang ke-23 tahun. Ya, sama ulang tahun ya. Terima kasih. 23 tahun. Nah, itu yang pertama ya. yang autis. Yang ADHD plus autis. Yang kedua itu Yasmai, nanti Desember tahun ini 21. 21. Iya. Oh, udah besar. Iya. Jadi kalau di Belanda itu kalau udah di atas 18 itu sudah dianggap dewasa. Udah besar. Iya. Yang si Ade? Yang si Ade nanti tanggal 3 Juli baru mau umur 16. Iya. Jadi udah besar. Jadi kita kilas balik cerita di saat mereka masih kecil-kecil. Gimana sih itu benar-benar yang namanya Belanda punya istilah sweet, blood, and tranen. Ya. Kalau aku banyakan tranen and bloodnya. Iya. Sweet, blood, and tranen buat yang Indonesia itu mungkin bisa diartikan keringat. Sweet itu keringat, blood itu darah, tranen itu air mata. Jadi seperti keringat, darah, dan air mata gitu ya. Jadi banyakan air mata darah. Air mata darah gitu, iya. Cerita dong mungkin buat kita gimana. Kalau buat aku sendiri ya sebenarnya tuh di Belanda itu enaknya semuanya dibantu ya sama negara. Itu dia. Belanda itu hebatnya. Semua anak dihargain sama. Selagi orang tuanya punya izin tinggal, izin tinggal nggak perlu paspor Belanda. Izin tinggal yang sah itu hukumnya sama. Ya, kita disamakan dengan warga Belanda atau bukan. Iya, benar. Mau itu anak lahir atau tidak di sini, tapi karena orang tua punya izin tinggal, itu haknya sama. Dan hak itu bisa kita tuntut. Betul. Bisa kita tuntut, bisa kita pelajarin. Benar. Dan bisa dimintain tolong gitu. Kalau kita nggak ngerti, kita bisa minta tolong ke yang ngerti. Benar. Kayak seperti di Belanda tuh kan kalau anak dari kecil tuh ada kayak seperti konsultasi biro. Iya, seperti posyandu yang anak itu dipantau tumbuh kembangnya. Dari mulai dalam perut itu bidan yang mantau. Tapi begitu lahir itu langsung diserahin ke posyandu. Dan itu dia tiap anak pasti ada bukunya kan? Buku lapornya, buku laporan. Nah, buku laporan itu yang ya karena aku dari dulu memang suka baca ya. Jadi aku tuh memang suka baca-baca. Jadi kalau misalnya, karena aku memang dari kecil itu dari anak-anak kecil nggak pernah kerja ya, bener-bener full time ibu rumah tangga. Karena begitu menikah aku udah bilang cukup suami yang cari kerja, Jadi aku yang mesti ngurusin anak. Karena di sini kan nggak ada opas. Nggak ada pembantu, nggak ada family, nggak ada suster, nggak ada boro-boro kan? Ya punya sih family dari pihak suami, tapi semuanya kerja. Jadi aku mesti ngurusin sendiri. Jadi yang namanya itu janji, misalnya waktu pas lagi hamil, aku udah punya anak 1, terus aku punya anak yang lagi hamil ini. Jadi aku mesti mikirin jam sekian waktunya anak-anak tuh yang nggak terlalu aktif. Jadi aku bikin janji buat konsul anak kedua. Udah gitu terus waktu itu kan baru datang, mesti sekolah bahasa Belanda. Aduh, itu lagi, benar. Oknoh kalau orang Belanda. Itu lagi. Nah, kebayang nggak sih? Bisa dibayangkan kita aja, maksudnya kami yang semua orang tua, semua kita pasti punya yang datang ke sini punya hambatan-hambatan. Buat Inga pasti lebih berat karena lagi punya dua nggak ada orang tua nggak punya ada orang tua, nggak ada bisa diteleponin, mesti bantuin dong, jagain ini gitu, bantuin liatin ini nggak bisa. Jadi buat Inga, sejak kapan Inga itu tahu kalau 2 anakmu ini ternyata spesial? Itu
Gimana kecil, ceritanya? dari yang paling gede ya, waktu pas dia sekolah ya, itu tuh dia kan bahasa Indonesianya susah. Iya. Bahasa Belanda ya. Karena Iya. kita di rumah biasa bahasa Berbahasa Indonesia. Indonesia, iya. Karena aku takut salah, Iya. jadi aku selalu bahasa Indonesia. Terus aku pikir anak bisa belajar dari TV. Iya. Karena di Belanda kan ada khusus TV buat anak-anak. Iya, Kinder TV. Jadi aku pikir nanti juga kalau dia sekolah dia bisa bahasa Belanda sendiri. Jadi aku ngajarin bahasa Indonesia terus. Nah begitu ini anak masuk ke sekolah, dia mulai ngerasa ini mesti ngomong apa gitu. Terus gurunya perhatiin, ini anak kayaknya cara pengucapan ngomongnya nggak bagus, dia bilang. Coba deh kamu bawa ya via konsultasi biro tadi, kamu bawa buat logopedi. Jadi buat cara ngomong. Jadi konsonannya segala macem gitu. Nah terus dari situ kelihatan nih anak kan kalau misalnya lagi sesi kayak gitu kan kelihatan nih anak apa itu anaknya orangnya yang pendiam, apa nggak bisa diem. Nah kelihatan nih anak nggak bisa diem gitu, selalu bergerak gitu, jadi nggak fokus gitu. Betul. Tapi terus kalau misalnya dikasih apa kayak gitu buat main dia cepet. Nah, jadi si logopedi ini ngomong, oh berarti nih anak konsentrasinya mesti diajak main sambil belajar. Terus akhirnya ya dari situ baru kelihatan kalau ini anak ternyata ya memang ada spesialnya. Jadi memang dipantau ya. Dipantau memang itu tadi di Belanda sini ya. Anak kita tuh dari kecil udah dipantau gimana. Dari mulai besarnya kepala, betul, berat semua. badan, tinggi badan, tuh. Iya, semua dipantau. Betul-betul teliti karena kan maksudnya. dia dapat tunjangan. Iya. Gitu. Jadi Belanda juga nggak mau dong apa yang dia udah kasih tiap bulan, tapi ternyata anaknya nggak diurusin. Betul. Itulah hebatnya ya. Juga aku melihat juga di sisi seorang tua, orang tua yang memiliki anak yang spesial. Ya kalau di kampung-kampung kita dulu ya, kalau orang punya anak ya bisa dibilang spesial atau cacat, keterbelakangan gitu, itu pasti disembunyiin. Ada rasa malu untuk mengakui anak. Itu aku suka lihat itu di kampung-kampung aku, nggak tahu lah di kampung kalian kayak mana ya kan. Di kampung-kampungku suka begitu. Jadi ada nggak diakuin, ada malu. Jadi anak ini pun tertutup dari dunia. Itu kasihan. Tapi kalau aku tengok Inga ini dia pergi party, dia bawa anaknya. Harus dong. Maksudnya dia menikmati hidup, liburan kemana-mana dia bawa anaknya. Jadi bukan tipe orang yang malu punya anak spesial, enggak kayaknya di sini ya. Itu bisa Inga bangun seperti itu tuh gimana trik-triknya, caranya tuh gimana ya? Seperti aku bilang tadi kan di sini aku nggak punya family, nggak ada buat tempat nitip anak ya. Dan juga dari dulu aku juga ya mungkin karena pola orang tua juga kali ya, kita nggak biasa nitip-nitip anak. Jadi kalau misalnya jadi cuma tinggal berbagi tugas saja. Kalau misalnya memang mau pergi gitu, salah satu mesti ada yang ngalah. Misalnya suami aku bilang ya udah kamu pergi deh, aku yang di rumah jaga anak. Tapi kalau misalnya suami nggak bisa, selagi anak bisa aku bawa. Itu dia. Karena aku nggak mau nanti di belakang dengernya, gini pergi kemana-mana anaknya dititipin. Hebat tuh. Jadi ya karena itu anak udah dari kecil memang sampai aku juga sempat diomongin ya. Oh ya. Berarti ini mempengaruhi juga sosial levelmu ya, kehidupan sosial. Diomonginnya gimana? Diomongin anakku gede di kereta. Oh gitu ya, karena dibawa-bawa terus. Oh gitu ya. Abis gimana? Nggak ada yang buat dititipin. Karena anakku spesial, nggak bisa diem, nggak ada yang mau dititipin. Jadi Inga maunya mendidik anak itu sendiri. Tadinya aku kepengen kalau memang dia mau jaga, datang ke rumah aku gitu. Mereka nggak mau. Dan aku nggak percaya kalau anak aku dititipin di rumah orang. Bisa ngerusak gitu rumah orang. Betul. Walaupun kita punya asuransi ya buat anak-anak ya. Dari kecil anak-anak karena tukang takutnya dia ngerusakin barang, kita memang udah asuransiin. Jadi kalau misalnya dia ngerusakin barang, kita bisa ganti. Betul. Tapi alhamdulillah sih. Nggak pernah. Nggak pernah. Alhamdulillah. Jadi diomongin yang bagaimana? Ini aku jadi kepo nih. Jadi jiwa-jiwa kepoku meronta-ronta nih jadi sekarang. Meronta-ronta kepo diomongin gimana sih? Misalnya ya kalau misalnya ada ulang tahun kayak gitu, anak nggak bisa diem gitu ya. Suka banyak minum, suka ngambil ini gitu. Namanya juga anak spesial. Makanya kan aku bilang kalau memang mau ngundang aku ya mesti satu paket. Betul, harus ngerti. Kalau misalnya nggak mau ya nggak usah, dia bilang kayak gitu. Jadi banyak yang nggak undang-undang dulu. Waktu itu ya sekali dua diundang. Terus kapok mereka. Terus belakangan
ada yang ngomong, "Lo nggak diundang ke situ?" "Enggak," dia bilang gitu. "Emang ada apaan?" "Ada ini." "Oh ya udah deh, felicitir," aku bilang kayak gitu. Selamat aja. Iya. Cuma aku merasa senang nggak diundang. Nomor satu, anakku nggak berantem sama anak orang lain. Nggak panas muka aku ngeliatin anak aku diomongin. Bener, Iya bener, kan? bener. Gitu. Nomor dua, aku juga tenang lah. Jadinya nggak pusing-pusing. Iya. Jadi aku, salah satunya karena aku kalau misalnya begitu, otomatis aku bikin kegiatan sendiri. Ya kan? Nah kebetulan waktu itu aku udah punya kenalan yang katanya kalau naik kereta lebih asik gitu. Akhirnya aku dibikinin kayak seperti abodemen. Iya, seperti kartu langganan khusus kereta. Nah, terus aku pikir aku malah happy dong jadinya. Bisa anak-anak seneng, aku juga seneng. Iya, jalan-jalan. Jalan-jalan, kita pergi kayak ke museum, ke Open Museum gitu, kebun binatang gitu. Salut aku lah sama Inga ini. Kalau aku perhatiin Facebooknya ini ya, kawan-kawan ya, dia cukup aktif, kemana-mana anaknya ditukuk-tukuk dibawain. Aku aja yang istilahnya anakku yang alhamdulillah tidak spesial, itu kalau kerja, kalau apa, atau kita ngamen, suka dititip-titip sama oma, sama ini. Tapi kalau Inga ini dibawa kemana-mana loh. Karena aku tahu anakku tuh memang nggak bisa dititipin. Nih, gitu ya. Inga lebih mengenal anak sendiri ya kan? Pasti ya, gitu ya. Mungkin karena aku dari anak-anak kecil kan, ya seperti aku bilang tadi, kita mesti milih mau kerja apa mau ngurus anak. Betul. Betul. Gak bisa dua-duanya. Nggak bisa. Aku udah mau coba waktu itu, cuma ya nggak ada yang mau jagain. Karena anakku ya ini tadi, adik-adik tadi kan, adik-adik plus lagi. Gitu. Tapi aku beruntung juga karena di sini semuanya itu udah diatur sama negara. Benar. Itu tadi ya, hebat juga Belanda ini. Supportnya itu juga secara keuangan ya. Kita ya seperti semua tahu, kita di sini yang punya anak, kita tuh dibayar oleh negara ya, istilahnya dibayar jasa buat kita menjagain anak kita sendiri padahal ya, tapi dianggap negara itu anak mereka. Kita itu orang tua itu dibayar untuk membesarkan, menjaga anak, memberikan mereka pakaian, makanan, itu kita dibayar di sini. Dan liburan ya. Juga liburan semuanya. Nah, itu sampai umur 18 tahun. Setelah itu dianggap dewasa, berarti udah gak dibayar lagi. Masih tetap dibayar. Oh ya? Iya dong. Tapi buat ini maksudnya yang normal, anak normal. Enggak, anak-anak spesial juga. Maksudnya anak normal kan sampai 18 tahun. Tapi kan sesudah itu mereka juga tetap dibayar sama negara studi finansiri. Oh ya, studi finansiri untuk yang mau sekolah. Tapi maksudnya dengan anak spesial ini nggak hanya sampai 18 tahun ya. Tetap. Seumur hidup. Seumur hidup mereka jadi beban tetap negara. Dibayar oleh negara. Jadi ya banyak rezeki. Banyak anak rezeki emang benar gitu. Tapi jangan salah juga. Anak spesial juga tanggung jawabnya gede loh. Benar. Karena mereka ekstra makan. Ekstra minum juga, ekstra plus lah, kayak gitu. Buat kitanya juga, itu juga ekstra ya, kayak gitu. Karena juga kalau misalnya, kalaupun kita kerja juga kita juga jadi kayak seperti mikir ya, anak kita gimana ya? Mendingan kalau misalnya itu ya seperti aku bilang tadi, mesti ada yang ngalah. Ada yang gitu, ngalah. Tapi aku dengar anak spesial, mereka dapat tunjangan. Kemudian yang merawat mereka juga dibayar oleh negara. Jadi karena Inga tidak menitipkan dan mengurus anak sendiri, jadi Inga juga digaji oleh negara. Oleh negara. Iya, jadi kalau aku cuman anakku aja yang dibayar negara, akunya enggak ya. Tapi Inga dapat digaji sama. Itu gimana tuh, hebat banget. Jadi apakah menimbulkan omongan-omongan di belakang lagi? Oh, kalau soal itu sih aku udah nggak ngambil pusing ya. Aku jadi kepo. Oh, pantesan jalan-jalan terus, banyak duit masuk. Lah, kan aku asistennya dia. Jadi kemana dia pergi aku mesti dong. Aku yang mesti bantuin dia. Gitu. Karena dalam case-nya anak aku nggak bisa ngomong. Itu pula lagi. Yang nomor satu, alhamdulillah bisa ya. Dia bisa mandiri dengan dia punya IQ-nya yang di atas rata-rata, dia bisa di sekolah normal. Sampai sekarang, alhamdulillah dia udah ngelewatin proses itu semua ya. Dan dulunya pokoknya dia semuanya dapat ekstra. Ekstra ambulan berkelaiding istilahnya buat support dia waktu dia SD. Begitu dia SMA, SMP itu juga ada dari sekolahnya. Itu prosesnya juga panjang. Jadi jangan dianggap anak yang spesial itu gampang, enggak ya. Susah banget gitu. Mungkin orang ngelihat luarnya aja, oh kayaknya gini, dia nggak tahu dalamnya kayak apa. Ya pastilah kita kan orang tua juga
melihat anak-anak kita ya kan. Jadi pasti ada bercampur aduk lah di dalam itu perasaannya gimana ya. Tapi pokoknya kalau ya sedikit beruntung tinggal di Belanda itu semuanya itu udah diatur sama negara, disupport sama tergantung negara. kitanya. Betul, tergantung kitanya mau dibantu atau enggak. Oh gitu ya, kita ada pilihan juga. Tapi pasti rata-rata pada mau dibantu dong. Iya kan, cuma kan kadang-kadang di sini mungkin ada rasa malu juga ada juga yang begitu ya. Ada yang nggak mau gitu. Jadi emang gua miskin. Enggak, gua dibayar-bayar gitu. Jadi mungkin anaknya ditaruh kayak seperti asrama kayak gitu kan. Jadi dia taruh biarin negara yang urus gitu. Aku nggak mau yang kerja gitu. Familinya mungkin pikir enakan kerja daripada ngurus kayak gitu. Kalau aku nggak ada pilihan. Kalau aku nggak ada pilihan karena anak aku tadi kan nggak bisa ngomong yang nomor 2 ya. Udah gitu dia perempuan. Nah, lebih ekstra lagi kan. Jadi aku ngerasa aku sampai ribut loh. Nomor 1 sama gurunya waktu itu ya. Nomor 1 waktu itu masalah obat, obat. Kita kan tahu ya anak tuh sampai gimana gitu, dia bisa nguasain ininya gitu. Nah kalau guru di sini mungkin ngerasa dengan adanya obat, jadi mereka agak sedikit kalem. Betul. Jadi nggak agresif. Meringankan gitu. beban mereka guru. Cuma aku bilang, ini kan tugas kalian di sekolah. Ini sekolah spesial. Jadi anak-anaknya juga spesial. Betul. Itu obat nggak ngejamin supaya jadi semakin dikasih banyak anaknya jadi tambah diem, enggak. Jadi malah over gitu. Aku sampai berantem waktu itu. Kayaknya alhamdulillah aku yang menang. Walaupun aku nggak ngerti bahasa Belanda, tapi aku tahu hak-hak aku sebagai orang tua. Hebat. Gitu. Makanya kalau di sini jangan takut deh, pokoknya salah ngomong. Jangan takut sebagai orang tua. Kita berhak kita berhak untuk nentuin anak kita mau dibawa kemana maksud aku gitu. Hebat ini ingat tetap memilih mengurus anak sendiri di saat di sini toh ada 2 pilihan. Boleh dititipkan negara, maksudnya diurus oleh negara, nanti diasramakan, semua diurus negara. Jadi si orang tua bisa menikmati hidupnya yang secara normal begitu ya. Atau dia ngurus sendiri, jadi tapi dia yang dia 50, maksudnya setengah-setengah ya. Maksudnya negara misalnya karena aku nggak bisa nyetir aku minta kayak seperti antar jemput itu aku yang minta itu mesti minta ke kayak seperti pemerintah kayak ke kantor wali kota lah gitu ngurus gitu. Alasannya aku nggak bisa nyetir. Nomor 2 aku masih punya anak yang perlu aku urus gitu. Jadi si adiknya lagi yang kecil, adiknya tadi beda 7 tahun ya. Jadi aku nggak mungkin bisa kalau misalnya aku mesti nganter dia, aku mesti nganter juga dia ke sekolah yang maksudnya yang masih kecil gitu. Jadi akhirnya negara gitu diuruslah antar jemput. Intinya kita ini harus pinter-pinter komunikasi dengan negara ini benar. Ya negara dan ini jangan malu ya. Jangan malu. Nomor 1 juga masalah asuransi, nomor 2 pendidikan, nomor 3 keuangan. Ini penting banget. Buat punya anak yang spesial di sini. Begitu. Gitu. Karena itu pasti, itu pemerintah selalu ada dana buat itu. Tergantung kita manfaatin atau tidak. Benar. Gitu, jadi kalau kita enggak melapor, ya negaranya enggak tahu gitu ya. Benar, tapi juga bisa juga jadi tiap kemente beda ya. Iya. Setiap istilahnya kemente, setiap kota, setiap kota itu beda-beda peraturannya. Mungkin di kota besar mungkin nggak maksudnya nggak semendetail kayak seperti di kota kecil gitu. Dan aku merasa beruntung ya. Aku tinggal di kota yang di tengah-tengah, dekat kota besar, tapi agak-agak daerah pelosok gitu. Jadi di situ masih alhamdulillah buat anak-anak yang spesial kayak gini ada semua. Ada semua tempat penampungan dari mulai PAUD istilahnya sebelum TK itu sampai mereka kerja ada semua tempatnya di situ buat ditampung. Hebat. Hebat juga Belanda ini ya. Kalau aku nggak ngobrol-ngobrol sama Inga ini nggak tahu aku masalah-masalah kayak gini. Inga senangnya bisa berbagi. Iya benar. Itu tadi mau tanya suka dukanya gimana sih Inga
Aduh, suka dukanya mah kalau anak-anak masih kecil itu banyak dukanya ya. Iya. Ini muka kayaknya udah malu banget Iya. kalau ngeliat tuh anak ya. Iya. Misalnya suka ngerampas, kita lagi jalan tiba-tiba Iya. dia ngerampas makanan orang. Iya. Gitu. Iya. Cuma ya namanya Belanda di sini ya. Iya. Kalau kita bilang ya sorry saya spesial, Iya. sorry dia spesial, paling dia cuma ngeliatin oke, gitu. Iya, mereka maklumin. Iya, kadang Iya. cuma kita bilang mau diganti nggak apa yang dia udah ambil kayak gitu. Terus juga kalau misalnya alhamdulillah di sini juga kan ada tanda pengenal. Ada tanda pengenal kalau misalnya kita dapat ya. Iya, misalnya oh ini anak autis, ada kartunya. Oke. Jadi kalau dia nggak percaya bisa kasih lihat. Kasih lihat. Iya. Kalau kita tidak maksudnya tidak berbohong. Iya. Tidak Dulu juga ada tuh ada kalung atau gelang, tapi anakku semuanya dilepas. Dilepas, iya dong. Iya, Jadi iya, enggak. iya. Jadi ya satu-satunya itu kartu. Oh, Iya. Jadi kalau misalnya begitu. ada apa-apa bisa kasih lihat. Gitu. Iya, iya, iya. Dia spesial. Karena kalau ngeliat fisiknya anakku nggak ada sama sekali. Iya, enggak kelihatan sama sekali. Iya, aku lihat si Jasmine kalau dibawa ke acara party-party ya happy, dance, joget, biasa aja biasa gitu. aja, nggak ada kelihatan kalau dia tanda-tanda spesial. Iya, Dan iya. itu kita alhamdulillah merasa beruntung. Beruntung, iya. Aduh, ada nggak peristiwa-peristiwa yang ini karena kepo ya, jadi biasalah jiwa kepoku meronta-ronta. Ada nggak misalnya suatu kejadian yang terberat, yang gimana, kejadian apa yang sampai Inga harus gimana gitu dengan dua anak ini gimana? Oh ada, anakku dulu cerita. Yang nomor satu itu ya nggak diterima di SD negeri ya waktu itu ya. Waktu dari TK ya, waktu dari TK karena waktu itu kan dia susah ngomongnya. Dan kebetulan itu kepala sekolahnya padahal Indo loh. Ada darah Indonesia. Ada Indonesianya padahal. Tapi dia nggak terima katanya. Karena ini anaknya susah katanya. Aduh. Gitu. Udah gitu terus. Nah kebetulan kita punya guru yang di TK ini asli Belanda. Dan dia ngelihat ini anak ada kans ya. Ada kans kalau ada dia kesempatan. Ada kesempatan. Maksudnya ini anak nggak parah-parah banget sebenarnya. Cuma karena dia nggak bisa diem. Jadi kayaknya agak-agak ekstra perhatian. Terus dia yang perjuangin. Aku sempat berantem. Kan itu kan satu komplek ya. Kan biasa kan kalau di sini kan antara Peuterspensel TK sama SD itu kan satu komplek. Iya, betul. Daripada mesti ke tempat lain, aku maksudnya biarin satu komplek. Nah, yang ini nggak terima. Gitu. Iya, terus sama yang ibu Belanda ini diperjuangin guru yang Belanda. Kalau orang Maroko sama Turki bisa, kenapa orang Indonesia ini enggak? Iya. Itu aku sedih banget loh. Iya. Ya udah mau cerita ke siapa nggak bisa ya. Aku bilang anakku nggak diterima. Gitu mau kemana lagi dia sekolah? Sekolah lain jauh dia. Begitu masih punya adiknya lagi yang spesial, yang mesti aku urus. Benar. Kan tiap hari mesti nungguin bus. Ya. Jadi diantarkan juga aku pikir, aduh. Dan aku nggak bisa cerita ke siapa-siapa ya. Aku nggak bisa cerita ke siapa-siapa waktu itu. Iya, aduh. Ya, aku nggak bisa cerita ke siapa-siapa karena waktu itu juga kan baru ya. Iya. Anakku lahir tahun 2000. Iya. Dia sekolah itu 2003, 3 tahun. Belum banyak teman waktu itu. Iya. Belum ada ILH. Belum ada. Baru minggu lalu kita ngomong tentang ILH. Iya. Benar-benar. Jadi ya benar-benar yang cuma freedom maksudnya di kota aku tinggal gitu ya. Dan semuanya mayoritas kerja waktu semua, itu. Jadi aku pikir waktu itu ya udahlah. Tapi ya balik-balik lagi ke posyandu itu. Iya. Dari situ aku bilang kayak gitu. Terus akhirnya sama situ kasih dia kesempatan. Dia bilang karena kebetulan waktu itu karena kita udah keliling ya ke beberapa rumah sakit, dia ada tes IQ. Nah ternyata IQ-nya memang buat anak seumuran dia itu dia di atas rata-rata. Dari situ akhirnya dia berhak masuk sekolah. Aku dari kecil anakku aku selalu masukin di open bar. Aku nggak mau Katolik. Iya. Jadi kalau open bar kan semua open bar maksudnya sekolah umum. Iya, sekolah umum. Jadi semuanya welcome ya. Mau agama Islam, mau agama non-Islam gitu. Jadi sama di situ. Iya, di Belanda ini memang sekolah ada pilihan yang sekolah khusus Katolik khusus atau yang umum. Iya. Yang Islam juga udah mulai ada sekarang. Tapi di kota kecil nggak ada. Di kota kecil nggak ada, benar. Di kota besar. Nah, Inga mau tanya apa lagi ya? Kehidupan sosialmu itu gimana dengan Inga punya anak yang spesial? Ya, dibawa enjoy aja ya. Iya, gitu ya. Dulu waktu Yasmin masih kecil ya, itu dia masih bisa pilihan. Setiap 2 minggu sekali dia bisa ke asrama.
ya, gitu. weekend. Iya, Ya. iya. Jadi kalau misalnya minggu ini, kalau misalnya dia nggak ke asrama, jadi aku nggak mau pesta-pesta. Iya. Jadi aku fokus ini bawa 3 anak ini kemana-mana pergi. Iya. Dulu kemana-mana jalan ya, pakai lange tandem tuh. Iya. Tahun 2001, 2002 itu jarang orang yang pakai tandem ya. Iya. Aku kemana-mana aku bawa anak aku. Di bawahnya itu banyak makanan stok. Jadi kalau misalnya anakku mau minum, tinggal aku kasihin. Iya. Gitu. Jadi nggak mampir-mampir restoran. Karena kalau pergi masuk restoran itu udah pusing sendiri. Iya. Semua diambil. Iya. Semua yang ada orang lagi makan di situ jadi ngeliatin kita. Iya. Jadi aku juga, aduh, gak enak hati jadinya. Iya. Jadi paling kita pilih kayak seperti taman-taman yang ada buat main. Biarin mereka lepas. Balik lagi ada masalah, banyak kayak anjing lah di situ. Iya, bener. Di mana-mana ya parah juga. Soalnya ada sebenarnya sudah disiapkan itu tempat pembuangan kotoran anjing oleh pemerintah ya. Tapi ada aja oknum-oknum yang nggak mau bersihin ya. Makanya aku, masalahnya lagi si Yasmin tahu sendiri kan di sini kalau udah kering tuh kan kayak coklat ya gitu. Nah si Yasmin tuh suka ngambil. Dia pikir itu coklat. Suka dia masuk ke mulut. Ya aduh. Jadi mata aku tuh bukan 2 ya Mbak, 4 ya. 2 depan, 2 di belakang. Kalau udah bawa anak sampai ekstra saking takutnya anakku hilang, aku sampai iket si Yasmin itu. Jadi kalau dia kalau jalan jauh sedikit aku tarik. Supaya nggak hilang. Iya, benar. Biarin diketawain orang. Sampai diketawain dilihatin aku diemin aja. Daripada anakku hilang. Iya, benar dong. Logis. Nggak ada yang mau jagain. Benar. Kalau misalnya dititip-titipin nggak kenal. Iya. Jadi kalau kemana-mana tuh udah perlengkapan perang tuh. Betul. Udah tandem, kinderwagen tandem. Iya. Terus iketan. Iya. Perlengkapan lenong. Aduh, kalau inget ke situ kayaknya ya Allah. Sedih banget ya. Tapi aku tinggal di negara orang. Iya, tapi aku salut lo sama Inga lo. Alhamdulillah. Salut sekali. Sungguh sosok pribadi yang tetap ceria. Cantik awet muda. Alhamdulillah. Ya kan? Iya, kan kadang-kadang orang ya punya masalah lah, punya ini punya itu langsung langsung gimana gitu ya, down atau gimana. Ya itu logis sih. Itu sebenarnya pilihan kita masing-masing ya. Itu kembali ke orangnya masing-masing. Ya, kita mau terlihat bahagia atau kita membiarkan masalah membuat kita jatuh kan gitu ya sebenarnya ya. Inga, apa sih mungkin ada trik-trik nasihat-nasihat mungkin di luar sana juga ada orang tua yang kisahnya hampir sama atau sama dengan Inga, itu gimana trik atau kalau buat yang punya masalah kayak aku nomor 1 ya, kalau memang nggak percaya sama orang ya, mendingan cari kayak seperti yuridis loket ya. Apa itu? Ya kayak seperti buat orang-orang yang maksudnya yang bermasalah. Iya. Ya misalnya nggak ngerti mau kemana. Kalau misalnya punya kenes yang bisa dimintain tolong bisa, ya kan? Tapi waktu pas case aku dulu nggak ada yang bisa minta tolong. Ya. Karena waktu itu aku belum punya temen, ya. Waktu hamil Dava itu aku baru datang ke sini tuh berapa bulan langsung hamil, ya. Pas sudah lahir itu aku bener-bener gedein anak sendiri, ya cuma suami ya, dan aku nggak berani cerita ke siapa-siapa karena aku nggak percaya sama orang, gitu. Dibantuin enggak, diomongin iya juga, itu bener. Pengalaman, ya. Terus juga alhamdulillah aku bisa dibantu sama keluarga suami. Keluarga suami, ipar-ipar aku baik banget, alhamdulillah. Aku punya ipar yang selalu ngebantu, ya. Mereka kan lebih duluan di sini, jadi mereka tahu gitu. Jadi misalnya aku diajarin garis besarnya aja lah hidup di Belanda kayak gimana gitu. Itu terima kasih banget buat ipar-ipar aku ya. Sampai anak-anakku lahir juga mereka mau, kalau lagi mereka nggak sekolah, mau jagain ponakan, bantuin ya. Bantu gimana caranya juga. Pampers gitu ya. Gimana kalau ada surat-surat yang nggak penting, maksudnya yang aku susah, bahasa Belanda, mereka mau gitu kasih, alhamdulillah. Gitu. Oh, jadi gitu ya trik-triknya ya. Ya, jadi jangan dipendam sendiri lah. Iya. Kalau memang nggak percaya bisa telepon via konsultasi biro. Itu biasanya selalu ada. Posyandu. Iya. Di sini dibantu selalu ya. Karena di situ ada dokter ya. Ada dokter anak yang selalu standby dan nanti dia yang ngasih surat kemana-mananya. Aku dulu gitu. Jadi buat ke rumah sakit. Aku dulu keliling Mbak. Rumah sakit buat anak dari mulai Nijmegen, Den Haag, Utrecht,
buat anak 2 ini tadi, tes kiri, tes kanan. Kalau nggak tes begitu nggak dapat duit. Buat ngurusin harus anak. Dibuktikan memang kalau anak ini memang betul-betul butuh spesial. Kayak seperti Yasmin waktu itu udah sekian ya. Dia udah nggak bisa lagi pakai, maksudnya pakai Kinderwagen ya. Spesial minta ke Kemenkes. Jadi dia ekstra supaya dia nggak kabur. Kan itu bahaya kalau lagi jalan tiba-tiba dia bisa lepas langsung jalan. Jadi spesial dibikinin kinder stool juga. Kinder stool supaya dia bisa diem. Jadi nggak lari-lari. Pokoknya peralatan untuk memperhatikan anak spesial penunjang, ini, penunjang semua ada. Didukung, disupport. Semua negara. Sampai sepeda juga spesial kalau anaknya udah mulai bisa pakai sepeda, harus bisa pakai sepeda. Terus sepeda biasa kan nggak ada rim, kalau dia mesti pakai rim supaya dia nggak kabur. Gitu. Terus anaknya di sini juga semua diajarin ya. Gitu. Itu semua sekolah. Kalau begitu anak sekolah itu sekolah, kita selalu dapat laporan. Laporan dari Hebat juga di sini ya. Tidak membedakan ya. Anak spesial atau anak tidak spesial semua sama. Hebat. Tapi yang pastinya kita mesti ngomong ya. Oh iya, kalau kita nggak ngomong mereka nggak tahu. Bisa, Hebat. Dan kita mesti mau juga. Kalau misalnya ada undangan-undangan apa gitu, sebisa mungkin kita datang. Jangan takut ngomong walaupun salah, karena mereka tahu kita bukan orang Belanda. Bahasa Belanda salah buat mereka nggak ada masalah. Betul. Mereka ngerti kok. Mereka ngerti. Benar. Gitu. Kalau misalnya aku selalu bilang, coba tolong ngomongnya pelan-pelan. Aku bilang, karena aku bahasa Belanda aku nggak gitu bagus. Aku bilang. Terus dia pikir, oke, katanya yang penting kamu ngerti. Iya, aku ngerti. Aku bilang. Nanti kalau memang benar-benar nggak ngerti, nanti dia kasih orang yang bisa ngebantu kita buat ngejelasin. Gitu. Aduh, hebat Inga, hebat, salut. Sampai sekarang aku masih tetap salut. Berikut ini kita lihat sekilas foto-foto Inga bersama anak-anaknya. Iya, itu tadi foto-fotonya bisa dilihat, happy banget ya, kemana-mana tuh diajak dari gitu. kecil, dari kecil, iya. Sampai kadang-kadang saking keseringnya tuh anakku tuh sampai tahu semua loh. Tahu maksudnya? Tahu semua rifting. Oh ini kemana? Ke Utrecht segala macam. Hebat. Karena dulu waktu masih kecil juga ya, karena suamiku suka kerja ya, kasihan anak-anak, nggak kemana-mana. Aku ajak pergi via sekolah juga ya. Dari via sekolah kan jadi tahu, misalnya mereka cerita tentang ini itu, terus aku oh ya udah nanti weekend kita ke sana. Jadi kita juga belajar sama anak gitu. Betul. Aku selalu belajar sama anak. Aku nggak malu ngomong sama anak. Aku nggak malu ngomong bahasa Belanda. Kadang-kadang aku bilang aku ngomong bahasa Belanda karena kalian suka protes. Jadi aku ngomong bahasa Indonesia suka terus. Dibenerin. Benar. Aku bukan Belanda. Salah-salah dikit wajar dong. Betul sekali. Anak udah gede. Inga, apalagi ini yang mau ditanya ya? Masalah obat ya. Obat-obatan. Mereka itu mendapat obat-obatan juga ya. Tapi kalau misalnya yang gede enggak. Yang gede enggak, karena dia cuma masalahnya dikonsentrasi sama maksudnya kerja tim gitu ya. Jadi dia nggak perlu obat. Gitu. Cuma dia alergi. Dia ada alerginya ya. Gitu. Nah, masalah alergi itu juga alergi sama kulit. Eksim problem anakku yang nomor 1. Gitu. Terus juga alergi sama kacang tanah. Cuma itu doang. Yang selebihnya dia enggak. Nah, tapi kalau yang kedua ini dari kecil udah mesti pakai obat.
Pakai obat. Iya. Itu bakal selamanya seumur hidup atau gimana? Aku rasa iya. Gitu Cuma ya. dosisnya aja yang suka dikurangin. Gitu. Iya. Sesuai umur ya. Sesuai umur. Iya. Dulu aku mesti ribut sama gurunya ya. Iya. Karena dia maunya yang ekstra gitu. Iya. Aku bilang nggak bisa. Iya. Dicobain akhirnya anaknya malah tidur. Iya. Saking konsentrasinya sampai tidur. Aku bilang tuh kan, akhirnya dia malu sendiri. Itu guru sampai resign loh dari sekolah. Wah, dipermalukan oleh Ina. Iya. Memang di sini kita harus berani ya, kayak singa, gitu harus. Ya. Karena kan kita yang tahu. Benar. Kalau misalnya udah sekian, dokternya kan cuma bilang kayak gini. Aku aja kalau di rumah kalau libur aku kurangin. Iya. Karena dia ada soft drugsnya. Iya, betul. Gitu. Kalau vakansi kemana-mana juga aku nggak bawa. Takut ketangkep. Ya, kalau liburan-liburan nggak dibawa. Pernah sekali aku bikin bawa ke Indonesia, itu ngurus suratnya sampai ke Minister van luar negerinya Belanda. Satu surat itu stempelnya sampai 4, Mbak. Iya. Terakhir delegasi baru di KBRI. Iya. Supaya bisa obat itu lolos. Karena ada kadar drugsnya. Iya. Gitu. Karena itu memang bikin supaya dia tenang ya. Jadi kan ada kalau misalnya anak spesial ini dia ada kayak ada perikel. Jadi ada yang mesti kalau misalnya dia makan dia mesti makan itu. Iya, persis. Iya. Gitu ya. Kalau enggak kayaknya belum puas. Iya. Ada yang kurang dari dirinya. Jadi dia selama itu masih kurang, masih enggak sesuai. Jadi kayak enggak tenang. Iya, betul. Nah, dengan adanya obat itu jadi dia jadi tenang. Iya. Terus masalah makan sama minum juga masalah problem tuh. Oke, iya. Ada diet khusus atau kalau aku sih enggak ada diet khusus ya. Cuma yang bikin dia aktif itu aku enggak kasih. Iya, betul. Kayak seperti yang soda-soda gitu ya. Yang manis-manis kayak gitu. Jadi anak aku tuh kalau diikutin tuh sebenarnya dia makannya banyak. Cuma karena aku kurangin ya. Iya. Jadi otomatis adik kakaknya juga mesti ngikutin pola kayak gitu tadi. Jadi makanya alhamdulillah aku langsing-langsing sih. Iya. Hebat memang Inga ini ya. Iya, namanya mak nggak kerja semua juga dilihatin. Iya, hebat. Sementara di luar sana menyerahkan semuanya ke suster, ya kan? Anaknya nggak sih kadang-kadang kalau di Indonesia tuh aku lihatnya juga kembali lagi ke pemerintah karena kan nggak ada asuransi. Itu tadi. Itu masalahnya yang kalau aku lihat masalah yang di Indonesia aku berapa kali kalau pulang ke Indonesia ya suka keliling gitu ke rumah saudara-saudara gitu. Mereka juga ngelihat anak-anakku kok anteng. Aku bilang karena mereka juga udah terbiasa ada sistemnya. Iya. Nomor 1 obat, ya kan. Nomor 2 stabilitas, ya. Mereka udah terbiasa. Tanggal sekian sampai tanggal sekian sekolah, tanggal sekian weekend. Terus kalau weekend juga bisa pilih, gitu. Ada rutinitasnya yang kontinu gitu. Iya. Dan anak-anak yang spesial kayak gitu mereka udah terbiasa. Terbiasa. Kalau sedikit melenceng mereka langsung. Iya. Jadi kayak panik. Betul, gitu. Ya. Jadi ada yang biasanya anak-anak spesial itu lebih alert ya. Kalau ada sesuatu yang ini nggak biasa nih gitu ya. Makanya aku kalau liburan ke Indonesia yang biasanya kita makan gede pagi-pagi, anakku nggak bisa. Jadi aku bilang mereka udah terbiasa. Pagi-pagi mereka nggak biasa makan nasi. Jadi nggak usah kasih nasi, aku bilang. Iya, benar. Gitu. Jadi nanti buat mereka jadinya kayak seperti nanti pulang-pulang ke sini minta nasi lagi pagi-pagi. Iya, ribet lagi kita masak nasi pagi-pagi. Diomelin, bukan diomelin sama gurunya. Oh iya benar. Kenapa makan nasi pagi-pagi? Nanti di kelas malah ngantuk. Iya. Karena nggak biasa. Iya. Betul. Di sini pokoknya hal-hal yang menentang kebiasaan itu sangat dilarang. Sangat. Aku aja kalau vakansi aja suka dibilang kenapa anaknya begini-begini. Ya ini anak aku. Iya, aku bilang, ini kan anak aku bilang, kamu nggak ngikutin, gitu. Kalau aku bilang enggak, ya enggak, gitu. Kalau ada apa-apa, kamu mau tanggung jawab. Betul. Jadi, Mbak Inga, ada enggak sebuah kondisi, sebuah titik di mana Mbak Inga itu betul-betul down dengan kondisi situasi ini? Kalau pasti ada ya. Anak aku 2 loh, Mbak. Iya. Ya udah gitu itu kan deketan ya, 1,5 tahun bedanya ya. Jadi waktu pas yang pertama dikasih plus cap adik-adik aja aku udah nyesek.
Iya. Karena ngebayangin adik-adik tuh di Indonesia tuh kayaknya kan ya, udah kayak gimana gitu ya, kayaknya ini salah pasti emaknya deh. Iya. Tuh, itu aja udah anggapan orang tuh aja dipikirnya aku nih yang salah kayak gitu. Tapi aku kalau misalnya orang ngomong kayak gitu, aku cuma bisa bilang cuma senyum aja ya. Kalau orang bilang kayak gitu, kenapa anaknya jadi gini-gini, aku bilang gitu. Ya, aku bilang namanya anak, aku bilang kayak gitu aja. Makanya aku agak-agak menghindari dulu kalau ngumpul-ngumpul sama, kalau misalnya itu ya. Makanya aku nggak ngerasa sampai sekarang, aku sih nggak ngerasa sakit hati ya kalau nggak diundang, malah aku beruntung. Kalau misalnya nggak kepo gitu ya, tanya kenapa sih gue nggak diundang? Apa anak-anak gue begini enggak? Malah kalau misalnya nggak diundang, kita pergi jalan-jalan. Malah mereka yang jealous. Lu jalan-jalan mulu, kapan di rumah? Urusan apa? Kagak jalan-jalan salah, jalan-jalan salah. Pokoknya pati gue aja kagak heboh. Iya. Tapi aku secara gimana ya, aku suka memantau Facebookmu. Aku lihat kalau Inga itu enjoy banget. Iyalah. Kapan lagi Mbak? Iya, enjoy banget, jalan, party, pesta ini itu, pokoknya nggak nyusahin orang ya. Benar. Itu aja aku sih. Iya. Sebisa mungkin anak aku bawa ya aku bawa. Kalau misalnya anak-anaknya nggak mau dibawa, ya bapaknya yang mesti jagain. Memang harus jadi tim ya di rumah ya. Harus. Aku udah bilang sama suami aku juga gitu. Suamiku kan kerjanya kan full, ya. Jadi mungkin dia nggak bisa ngajak kita jalan-jalan, tapi dia juga mau kok misalnya. Ya udah kamu deh yang jalan, aku jagain anak-anak, kayak gitu. Kalau udah ngomong kayak gitu ya udah, anak-anak di rumah, gitu. Itu juga punya kasus ya. Itulah bedanya laki-laki sama perempuan ya. Aku tinggalin anakku di rumah. Pulang-pulang, alisnya udah nggak ada Mbak, dicukur. Dia cukur sendiri. Aku bilang sama suami, kamu kemana? Aku tidur. Pokoknya juga kecapean tidur, udah deh lah, melengong sebentar aja, memang harus alis tuh dia. Ya ampun, kayak Saulin. Ya ampun deh, aduh, aku bilang ya udahlah. Tapi toh ya, kalau pikir ke situ, dia sering banget potong rambut sendiri. Dari itu terus akhirnya kita gunting semua, kita simpen. Gitu. Sampai sekarang masih ya. Aku simpen. Mungkin karena itu tadi, karena dia itu pada dasarnya pinter ya, jadi dia ingin tahu, ingin ini, ingin kadang-kadang kita jangan ngeremehin mereka loh. Benar. Jangan salah gitu. Mereka tuh sebenarnya semuanya bisa. Cuma kadang-kadang orang tua yang suka khawatir. Betul. Ya anak gitu, kita ketakutan gitu. Jadi aku di rumah karena di sekolahnya juga kita sering kan suka open gitu ya, open school kan. Ada saatnya kita datang ke sekolah, kita lihat, dikasih lihat ini hasilnya mereka gitu loh. Selama belajar mereka bisa bikin ini, bisa bikin ini. Aku terharu loh. Nggak bisa nyangka. Bikin karena aku bisa bikin serapi ini, gitu malah bisa dijual, kayak seperti Cares Marek gitu ya. Aku merasa terharu banget gitu, dan merasa beruntung juga. Nah, Inga, harapan-harapan ke depan apa ini? Ya, mudah-mudahan anakku sih bisa mandiri ya, terus ya. Kalau misalnya selagi masih hidup sih kita selalu pengennya anaknya di kita gitu. Tapi buat kedepannya juga aku udah bilang sih sama anak-anakku yang satu, abangnya sama adiknya, kalau misalnya sampai bunda udah nggak ada, apa kalian masih mau? Nah, gue bilang. Terus mereka dua-duanya bilang, iya bunda, kita yang akan jaga teteh. Dia bilang, kalau misalnya sampai misalnya bunda udah nggak ada, atau ayah yang duluan, dia bilang, kita mau jagain teteh. Dia bilang, nggak perlu sampai teteh dikasihin ke sama negara. Alhamdulillah mereka sudah berkomitmen begitunya menjaga kakaknya. Karena kita juga kan kita nggak tahu ya takdir ya. Iya, benar. Itu pasti keresahan semua orang tua, itu wajar. Itu juga aku juga udah bilang sama suami aku juga, makanya kita kalau misalnya vakansi juga, kalau misalnya kita pergi rame-rame, semenjak adanya dunia yang sekarang ini, kita udah bikin statement juga, kayak gitu. Siapa anak-anak kita kasihin ke siapa, gitu. Nomor satu kan sekarang yang gede sama yang kecil udah mau gitu ya. Kalau misalnya kita nggak ada, mereka mau alih gitu, ambil alih. Gitu. Itulah enaknya di Belanda di sini. Selain kita family inti, negara juga mendukung itu semua ya, ikut memantau.
Tapi Inga, satu hal yang kami ingin sampaikan, bahwasanya menurut aku Inga itu sebenarnya pilihan Allah. Alhamdulillah. Allah itu akan memilih kemana dan kepada siapa untuk menitipkan ciptaannya. Alhamdulillah. Jadi Inga ini dan suami menurut aku orang spesial yang dipilih oleh Allah untuk menitipkan 2 anak spesial ini, dan alhamdulillah kalian menjalankan tugas itu dengan benar hingga sekarang. Memenuhi kependidikannya, memenuhi segala macam liburan mereka, memenuhi semua memenuhi. Jadi Allah tidak salah pilih. Insyaallah, amin, amin ya rabbal alamin. Pegang itu semua. Jadi kawan-kawan, sepertinya kita sudah sampai di akhir ngobrol-ngobrol kita dengan Inga. Jika kawan-kawan ingin menanya informasi lebih jauh tentang hal ini, boleh silakan hubungi kami. Nanti Inga akan menjawab secara koresponden buat dengan kalian semua. Pasti mau ya? Iya dong, selagi aku bisa bantu bisa membantu. Namanya juga informasi. Sharing is caring. Klop. Sharing is caring. Terima kasih kawan-kawan yang sudah menonton acara kali ini. Jangan lupa follow, subscribe, like, dan komen selalu Cici TV Holland, kabar-kabari dari Belanda. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.